Baik, selamat sore. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan proyek sistem linear mengenai pengelolaan sinyal menggunakan MATLAB. Sebelum masuk ke dalam penjelasan proyeknya, ada baiknya terlebih dahulu kami memperkenalkan diri. Dimulai dari saya Widya Sari Purba dengan NIM 52435300013 dan teman saya. Saya Michael Benny Bangun dengan NIM 52432300030. Saya Arif Fibransyah Pasaribu dengan NIM 52435530001. Di sini kami akan menjelaskan sinyal gelombang gergaji dan gelombang segitiga. Kedua sinyal ini akan dikonvolusikan untuk menghasilkan sinyal baru yang disebut sinyal K. Kemudian sinyal K ini dikonversi menjadi sinyal digital. Setelah itu sinyal digital difilter menjadi menggunakan low pass filter dan high pass filter. Baik, di sini saya akan menjelaskan teori singkat tentang proyek kami ini. Sinyal yang digunakan pada proyek ini adalah sinyal periodik, yaitu sinyal yang membentuk berulang terhadap waktu. Yang pertama, gelombang gergaji adalah sinyal yang naik secara linear, kemudian turun secara tiba-tiba. Karena perubahan turun yang tajam, gelombang gergaji memiliki komponen frekuensi yang cukup tinggi. Kemudian ada gelombang segitiga, yaitu sinyal yang naik dan turun secara linear dengan bentuk yang lebih simetris. Jika dibandingkan dengan gelombang gergaji, gelombang segitiga terlihat lebih halus. Dalam sistem linear, salah satu proses penting adalah konvolusi. Konvolusi digunakan untuk menggabungkan dua sinyal sehingga menghasilkan sinyal baru. Sederhananya, konvolusi dapat dituliskan sebagai Y of N sama dengan sigma K sama dengan minus tak hingga sampai hingga dengan dikalikan X1K dikali dengan X2N kurang K. Pada proyek ini, gelombang gergaji dan gelombang segitiga dikonvolusikan sehingga menghasilkan sinyal K. Setelah itu digunakan filter FIR, di mana filter FIR ini adalah filter digital yang bekerja dengan menjumlahkan sinyal masukan yang dikalikan dengan konvolusi filter. Kemudian ada low pass filter digunakan untuk melewatkan frekuensi rendah, sedangkan high pass filter digunakan untuk melewatkan frekuensi tinggi. Kemudian masuk pada program yang pertama, menampilkan gelombang gergaji dan gelombang segitiga. Pada bagian pertama, program ini digunakan untuk menampilkan dua sinyal awal, yaitu gelombang gergaji dan gelombang segitiga. Yang pertama itu kode penampilan untuk menampilkan gambar menggunakan figur subplot 211 plot T softwave color 0,9, 0,3 dan 0,3 line wipe 1,5. Bagian figur digunakan untuk membuka jendela gambar baru, kemudian subplot 211 berarti gambar dibagi menjadi dua baris dan satu kolom, lalu grafik pertama ditempatkan di bagian atas. Perintah plot T software digunakan untuk menampilkan gelombang gergaji terhadap waktu. Warna yang digunakan adalah merah muda dan line wipe digunakan agar garis grafik terlihat lebih tebal. Kemudian untuk kode judul grafik itu ada title gelombang gergaji software, X label waktu S, Y label amplitudo axis 0, 4, min 1, 1 grid on. Bagian X label memberi nama sumbu X sebagai waktu, sedangkan Y label memberi nama sumbu Y sebagai amplitudo. Kode axis 0, 4, min 1, 1 membatasi tampilan grafik
dari waktu 0 sampai 4 detik dengan amplitudo dari min 1 sampai 1. Lalu grid on digunakan untuk menampilkan garis bentuk grafik. Kemudian gelombang segitiga ditampilkan dengan kode subplot 212 plot T triangle wave color 0,9, 0,6 dan 0,2 line width 1,5. Bagian subplot 212 artinya grafik kedua diletakkan di bagian bawah. Perintah plot T triangle wave digunakan untuk menampilkan gelombang segitiga. Dari hasil gambar ini, bagian atas menunjukkan gelombang gergaji naik secara linear kemudian turun tiba-tiba. Bagian bawah menunjukkan gambar segitiga yang bentuknya naik turun secara simetris. Dari hasil ini dapat disimpulkan bahwa program berhasil membangkitkan dua sinyal awal sesuai karakteristiknya. Kemudian program yang kedua akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk kode program kedua, yaitu konvolusi gelombang gergaji dan gelombang segitiga menjadi sinyal K. Yang dimana untuk kode programnya ini melakukan konvolusi menggunakan kode konvolusi conv underscore signal sama dengan conv buka kurung sawtooth underscore wave, triangle underscore wave, same tutup kurung garis miring fs titik 2, baru setelah itu T underscore konfigurasi sama dengan T titik 2. Nah, untuk perintah kode konfigurasi ini digunakan untuk melakukan konvolusi antara gelombang gergaji dan gelombang segitiga. Bagian kode SM-nya digunakan agar panjang sinyal hasil konvolusi tetap sama dengan panjang sinyal awal. Jadi, hasil konvolusi tetap mudah ditampilkan dengan vektor waktu yang sama. Kemudian hasil konvolusi dibagi dengan kode fs, yang dimana tujuannya agar amplitudo hasil konvolusi tidak terlalu besar dan tetap berada pada skala yang lebih mudah diamati. Nah, sinyal hasil konvolusi ini disebut sinyal K. Dan untuk menampilkan sinyal K-nya digunakan kode figur titik 2 plot buka kurung T underscore conv, conv underscore signal, B, line width, 1,5. Lalu kode selanjutnya titel buka kurung sinyal hasil konvolusi tutup kurung, masuk ke kode selanjutnya yaitu X label buka kurung waktu buka kurung S tutup kurung titik 2 Y label buka kurung amplitudo tutup kurung titik 2. Dan kode terakhir yaitu grid on titik 2. Nah, perintah kode plot atau T underscore conv, underscore signal ini digunakan untuk menampilkan sinyal K terhadap waktu, di mana warna biru ini menunjukkan hasil sinyal konvolusi. Nah, pada gambar hasil keluarannya, sinyal K terlihat lebih halus dibandingkan gelombang gergaji dan gelombang segitiga. Bentuknya bukan lagi sinyal gergaji atau segitiga, tetapi menjadi sinyal baru hasil penggabungan keduanya. Hal ini terjadi karena konvolusi menggabungkan karakteristik dua sinyal, yang dimana gelombang gergaji yang memiliki perubahan tajam diproses bersama gelombang segitiga yang lebih halus, maka hasil akhirnya tampak lebih lembut. Nah, selanjutnya kita masuk pada kode program ketiga, yaitu mengonversi sinyal K menjadi sinyal digital D. Nah, pada bagian berikutnya ini sinyal K dikonversi menjadi sinyal digital menggunakan metode thresholding. Yang pertama, program menentukan nilai threshold dengan kode threshold sama dengan main buka kurung konfigurasi underscore signal tutup kurung titik 2. Kode ini digunakan untuk mencari nilai rata-rata dari sinyal K. Nilai rata-rata tersebut dijadikan sebagai batas pemisah. Nah, setelah itu digunakan kode digital underscore signal sama dengan konfigurasi
underscore signal lebih dari threshold titik 2. Nah, untuk maksud dari kode ini, apabila nilai sinyal K lebih besar dari threshold, maka output menjadi 1. Jika nilai sinyal K lebih kecil dari threshold, maka output menjadi 0. Jadi, sinyal K yang awalnya berbentuk sinyal kontinu diubah menjadi sinyal digital biner yang hanya memiliki nilai 0 dan 1. Untuk menampilkan hasilnya digunakan kode figur titik 2, lalu selanjutnya kodenya stars buka kurung t underscore conf buka koma digital underscore signal koma k koma line wide koma 2 tutup kurung titik 2. Lalu untuk kode selanjutnya itu titel buka kurung sinyal digital buka kurung sinyal D tutup kurung titik 2. Dan untuk kode selanjutnya itu X label buka kurung tanda petik waktu buka kurung S tutup kurung tanda petik lalu ditutup kurung titik 2. Y label buka kurung tanda petik amplitudo tanda petik tutup kurung titik 2. Nah, untuk kode selanjutnya itu axis buka kurung karawal 0, 4, minus 0,5 dan 1,5 tutup kurung karawal lalu tutup kurung titik 2. Nah, untuk kode terakhir yaitu kode grid on titik 2. Nah, pada bagian ini digunakan perintah stars bukan float, di mana hal ini karena sinyal digital memiliki bentuk bertingkat. Nilai sinyal akan tetap pada 0 atau 1 sampai terjadi perubahan pada sampel. Nah, dapat kita lihat pada hasil gambar sinyal D terlihat seperti gelombang persegi. Amplitudonya berpindah dari 0 ke 1, lalu kembali ke 0 secara periodik. Dari hasil ini dapat dijelaskan bahwa proses thresholding berhasil mengubah sinyal K menjadi sinyal digital D. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya kita masuk ke kode pemrograman keempat, yaitu desain low-pass filter FIR dan sinyal low-pass dan sinyal low. Pada bagian ini, program digunakan untuk membuat low-pass filter FIR. Filter ini berfungsi untuk melewatkan frekuensi rendah dan meredam frekuensi tinggi dari sinyal D. Kita lihat pada kode pemrogramannya. Yang pertama itu sinyal D diubah menjadi tipe data double menggunakan kode X sama dengan double tutup kurung digital underscore signal tutup kurung titik koma. Kode ini diperlukan karena proses perhitungan FFT dan filter membutuhkan data numerik dalam bentuk double. Kemudian program menghitung spektrum sinyal D menggunakan FFT yang kita bisa lihat dari kode pemrograman yaitu N sama dengan length tutup kurung X titik koma Y underscore D sama dengan ABS ditutup kurung FFT lalu tutup kurung X selanjutnya titik koma P underscore D sama dengan Y underscore D tutup kurung 1 dibagi floor ditutup kurung lagi N per 2 ditambah 1 lalu titik koma. Selanjutnya F sama dengan Fs tanda petik atas ditutup kurung 0 dibagi dengan floor. Selanjutnya N per 2 lalu tutup kurung ditutup kurung lagi strip N titik koma. Jadi pada perintah FFT ini FFT X digunakan untuk melihat kandungan frekuensi dari sinyal D, kemudian hanya setengah spektrum yang diambil karena spektrum FFT bersifat simetris. Setelah itu program mencari frekuensi domain selain 0 Hz yaitu max underscore AMP, max underscore IDX sama dengan max tutup kurung P underscore D ditutup kurung lagi 2 dibagi dengan N lalu tutup kurung titik koma. Max underscore IDX sama dengan max underscore IDX tambah 1 titik koma. Max frekuensi sama dengan F tutup kurung max underscore IDX titik koma.
Frekuensi domain ini digunakan untuk menentukan frekuensi cutoff. Terdapat juga FC sama dengan max underscore frekuensi per 2 titik koma. Artinya, cutoff filter diambil dari setengah frekuensi maksimum atau frekuensi domain sinyal D. Selanjutnya, filter FIR dibuat dengan ORD, yaitu ORD sama dengan 300 titik koma, M sama dengan ORD, N sama dengan 0 dibanding dengan M titik koma. Di sini ada WC atau WC sama dengan 2 dikali Pi dikali FC per Fs titik koma. Di sini ORD 300 digunakan agar filter memiliki respon yang lebih tajam. Nilai WC ini adalah frekuensi cutoff dalam bentuk frekuensi sudut digital. Koefisien filter low pass dihitung menggunakan rumus sin C manual, yaitu if K sama dengan 0, H underscore low I sama dengan WC sama dengan PI, else H sama underscore low I sama dengan sin WC W dikali K per Pi dikali K N. Kemudian koefisien filter dikalikan dengan window Hamming. W sama dengan 0,54 dikurang dengan 0,46 dikali dengan cos dikali dengan 2 kali Pi kali N per M tutup kurung titik koma. H underscore low sama dengan H underscore low titik dikali dengan W titik koma. Window Hamming digunakan untuk mengurangi ripple atau gelombang kecil yang muncul pada respon filter. Setelah itu filter dinormalisasi H underscore low sama dengan H underscore low per sum tutup kurung H underscore low titik koma. Normalisasi ini bertujuan agar penguatan pada frekuensi rendah mendekati 0 dB. Proses pemfilteran ini dilakukan dengan kode X underscore pad sama dengan XXX titik koma temp sama dengan confi dalam kurung X underscore pad, H underscore low, same titik koma, lalu sinyal sama dengan underscore low sama dengan temperatur dalam kurung N tambah 1 dibagi 2 dikali dengan N titik koma. Bagian pada X underscore pad sama dengan XXX ini digunakan untuk mengurangi efek ujung sinyal agar hasil filter tidak turun tajam di awal atau akhir. Setelah difilter, bagian tengah di sinyal diambil sebagai hasil akhir. Selanjutnya, untuk menampilkan hasilnya digunakan dua subplot. Subplot pertama yaitu subplot 1,2,1. Selanjutnya, plot dalam kurung F underscore H, H underscore DB, underscore dengan half, tanda kutip B, lalu tanda kutip line width, 1.8 titik koma. Grafik sebelah kiri ini menampilkan respon frekuensi low pass filter. Pada grafik ini terlihat frekuensi rendah dilewatkan sedangkan frekuensi tinggi direda. Garis merah putus-putus menunjukkan posisi cut off frekuensi. Kemudian pada grafik kanan ditampilkan dengan kode subplot 1,22 plot dalam kurung T underscore confi, sinyal underscore low, tanda kutip K, selanjutnya tanda kutip line width, 1.8 titik koma. Grafik kanan ini menunjukkan sinyal low setelah difilter. Pada hasil gambar sinyal low terlihat lebih halus. Perubahan tajam dari sinyal D sudah berkurang karena frekuensi tinggi diredam oleh low pass filter. Jadi dapat disimpulkan pada kedua gambar ini berhasil mengambil bagian frekuensi rendah dari sinyal D. Selanjutnya, kita masuk ke kode pemrograman yang terakhir, yang kelima, yaitu desain high pass filter dan sinyal high. Jadi kita membahas dari kode pemrograman. Pada bagian ini, filter ini berfungsi untuk melewatkan frekuensi tinggi dan meredam frekuensi rendah. Yang pertama, sinyal digital kembali diubah menjadi double, yaitu X sama dengan double dalam kurung digital underscore signal titik koma. X sama dengan X kurang min X.
titik koma. Perintahnya yaitu X sama dengan X kurang min X, yaitu digunakan untuk menghilangkan komponen DC atau nilai rata-rata sinyal. Tujuannya agar sinyal lebih simetris terhadap nol, sama seperti low pass filter, menghitung spektrum sinyal D menggunakan FFT. Kita masuk ke codingannya lagi. Y underscore D sama dengan ABS dalam kurung FFT dalam kurung X titik koma. Selanjutnya P underscore D sama dengan Y underscore D dalam kurung 1 dibagi floor dalam kurung 2 per N tambah 1 tutup kurung titik koma. Dan yang terakhir F sama dengan Fs dikali dengan 0 dibagi dengan floor, selanjutnya ditutup kurung, lalu N dibagi dengan per 2 tutup kurung per N titik koma. Kemudian dicari frekuensi domain dan ditentukan cut off dengan codingan yaitu max underscore frekuensi sama dengan F dalam kurung max underscore IDX titik koma. Di sini ada FC sama dengan max frekuensi per 2 titik koma. Setelah itu program terlebih dahulu membuat koefisien low pass filter menggunakan sin C dan window Hamming. Kemudian koefisien low pass ini diubah menjadi high pass filter menggunakan metode spectral inversion, yaitu dengan codingan H underscore high sama dengan min H underscore low, H underscore high dalam kurung M per 2 tambah 1 sama dengan 1 dikurang H underscore low, M per 2 tambah 1 titik koma. Di sini kode ini membalikkan karakteristik filter jika sebelumnya filter melewatkan frekuensi rendah, maka setelah dibalik filter akan melewati frekuensi tinggi. Proses pemfilteran ini dilakukan menggunakan kode sinyal underscore high sama dengan conv dalam kurung X, H underscore high underscore tanda kutip same tutup kurung titik koma. Sinyal underscore high sama dengan sinyal underscore high dikurang min sama dengan sinyal underscore high titik koma. Perintah conv ini digunakan untuk menerapkan filter Vir ke sinyal D. Setelah itu, rata-rata sinyal dihilangkan kembali agar hasilnya lebih simetris terhadap nol. Untuk menampilkan hasilnya, program menggunakan dua subplot. Subplot yang pertama yaitu subplot dalam kurung 1,2,1 plot dalam kurung F underscore H, H underscore DB underscore half, B tanda kutip, line width tanda kutip, 1.8 dalam kurung titik koma. Grafik kiri menunjukkan respon frekuensi high pass filter. Pada grafik ini terlihat bahwa frekuensi rendah diredam, sedangkan frekuensi tinggi dilewatkan. Garis merah putus-putus menunjukkan batas cut off frekuensi. Selanjutnya, kemudian grafik kanan ditampilkan dengan kode subplot 1,2,2 dalam kurung plot dalam kurung T underscore conv, sinyal high, K, tanda kutip line width, 1.8 dalam kurung titik koma. Grafik kanan menunjukkan sinyal high setelah difilter. Dapat kita lihat, pada hasil gambar ini sinyal high menunjukkan perubahan yang tajam, terutama pada bagian transisi ketika sinyal D berubah dari 0 ke 1 atau dari 1 ke 0. Hal ini sesuai dengan fungsi high pass filter karena perubahan cepat pada sinyal merupakan komponen frekuensi tinggi. Jadi, high pass filter berhasil mengambil transisi bagi bagian cepat dari sinyal D. Oke, selanjutnya kita masuk kesimpulan yang akan dilanjutkan dengan teman saya yaitu Widya. Yang dapat dari kami simpulkan dari proyek ini, berdasarkan hasil program MATLAB yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa gelombang gergaji dan gelombang segitiga berhasil dibangkitkan sebagai sinyal masukan. Gelombang gergaji memiliki bentuk naik linear dan turun tiba-tiba, sedangkan gelombang segitiga memiliki bentuk naik dan turun yang simetris. Kedua sinyal tersebut kemudian dikonvolusikan dan menghasilkan sinyal K.
Sinyal K memiliki bentuk gelombang baru yang lebih halus karena merupakan gabungan dari dua sinyal awal. Sinyal K kemudian dikonversi menjadi sinyal digital menggunakan metode thresholding. Hasilnya adalah sinyal berbentuk tangga atau gelombang persegi dengan nilai 0 dan 1. Setelah itu, sinyal D diproses menggunakan low pass filter (FIR) dan high pass filter (FIR). Low pass filter menghasilkan sinyal low yang lebih halus karena frekuensi tinggi diredam, sedangkan high pass filter menghasilkan sinyal high yang menunjukkan perubahan tajam atau transisi cepat dari sinyal digital. Dengan demikian, proyek ini menunjukkan penerapan konsep sistem linear melalui proses konvolusi dan filtering sinyal menggunakan MATLAB. Sekian dari hasil video kami. Jika ada kesalahan kata atau pengucapan, mohon dimaafkan. Terima kasih.